Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ferry Nur Ramadan dari program studi agribisnis Universitas Perwira Purbalingga semester 1 tahun 2023-2024. Pada kesempatan ini kami akan mereview salah satu judul dari mata kuliah pengantar agribisnis yang diampu oleh beliau Bapak Suwali, yang berjudul Dinamika Agribisnis dan Hubungan Terhadap Kebijakan Pemerintah. Langsung saja kita mulai. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara komoditi pertanian dan non pertanian, di mana pertanian dilihat dari lokasi produksinya itu terpencar-pencar, sedangkan non pertanian itu terkonsentrasi. Kemudian volume yang dihasilkan jumlahnya relatif kecil untuk pertanian, sedangkan untuk non pertanian jumlahnya itu besar. Kemudian untuk penentuan jumlah, mutu, dan waktu pembuatan itu pertanian bisa disesuaikan. Kemudian untuk non pertanian itu cermat atau sudah ditentukan. Kemudian barang yang dihasilkan untuk pertanian adalah bahan mentah, sedangkan non pertanian barang setengah jadi. Untuk sifat pemasarannya, pertanian berkonsentrasi distributif, sedangkan non pertanian yaitu distributif. Kemudian karakteristik produk pertanian, yang pertama adalah barangnya itu mudah rusak atau busuk, kemudian memakan tempat, kemudian musiman, kemudian yang keempat adalah kualitasnya beragam, yang kelima letaknya di pedesaan. Kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, ada satu tujuan untuk pemerintah untuk bisa swasembada beras atau bahan pangan waktu itu. Nah, untuk peningkatan swasembada beras itu, program dari pemerintah adalah yang pertama program intensifikasi, kemudian kedua pembangunan irigasi, kemudian tiga dukungan varietas unggul, kemudian intervensi pada harga beras dan subsidi pupuk. Nah, bisa kita lihat bahwa ada beberapa perbedaan nantinya pada kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dan pada masa periode reformasi sekarang. Untuk kebijakan harga dasar gabah pada masa Orde Baru, yaitu dimulai tahun 68, harga dasar beras gabah itu ditetapkan sama dengan setengah kali harga pupuk. Kemudian pada tahun 73 atau 74 sekitar tahun itu,
Penetapan harganya menggunakan pendekatan incremental benefit cost ratio. Kemudian tahun 75 hingga 98 penetapan harga dasar mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan petani, inflasi, dan nilai tukar serta indeks harga konsumen. Kemudian kebijakan subsidi pupuk pada masa Orde Baru, yaitu dimulai pada tahun 70-an. Kebijakan pupuk ini diterapkan. Kemudian pada tahun 85-86 subsidi pupuk dari total anggaran pembangunan pemerintah sebesar 477 miliar atau sekitar 4,39%. Kemudian pada tahun 89-90 subsidi pupuk ini mencapai 15 triliun rupiah atau sekitar 7,47% dari total anggaran pemerintah. Kemudian pada tahun 98 subsidi pupuk dihapuskan karena terjadi krisis moneter yang dialami oleh Indonesia pada waktu itu. Kemudian untuk kebijakan kredit program pada masa Orde Baru, yaitu penyediaan fasilitas kredit program dengan tingkat suku bunga murah untuk memenuhi kebutuhan modal petani atau kelompok tani dalam pelaksanaan usaha tani, intensifikasi padi dan palawija dengan pola kredit usaha tani KUT dimulai pada masa tanam 85 sebagai pengganti kredit BIMAS yang dihentikan sejak masa tanam MT masa tanam 84-85. Kemudian kebijakan harga dasar pembelian pemerintah pada masa reformasi, yaitu dimulai tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2002 tentang kebijakan harga dasar pembelian pemerintah. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan SKB Kepala Badan BIMAS Ketahanan Pangan dan Bulog yang menetapkan harga dasar pembelian pemerintah untuk gabah kering giling atau GKG sebesar Rp1.700 per kilogram. Kemudian untuk gabah kering simpan atau GKS sebesar Rp1.500 per kilogram dan gabah kering panen atau GKP sebesar Rp1.230 per kilogram. Kemudian untuk subsidi pupuk pada masa reformasi, yaitu tahun 2003 hingga 2005, pemerintah memberikan subsidi kepada petani, pekebun kecil, dan peternak melalui penetapan harga gas bagi produsen pupuk dan harga eceran tertinggi di tingkat pengecer pupuk resmi. Tahun 2003 dialokasikan anggaran pembangunan untuk subsidi pupuk sebesar Rp1.313 triliun. Kemudian pada tahun 2004 dialokasikan anggaran pembangunan untuk subsidi pupuk sebesar Rp1.353 triliun. Kemudian untuk kebijakan pengembangan kredit ketahanan pangan pada masa reformasi, yaitu dimulai pada bulan Oktober tahun 2000 telah diluncurkan skim kredit ketahanan pangan atau KKP khususnya untuk membiayai kegiatan on-farm komoditas tanaman pangan.
Skim kredit dengan subsidi bunga antara 3 sampai 10%. Total realisasi penyaluran KKP nasional per 1 Juni 2004 mencapai 1.954 triliun atau 93,89% dari plafon 1.954 triliun atau 93,89% dari plafon sebesar 2.082 triliun. Kemudian peran dan fungsi agribisnis dalam perekonomian nasional. Yang pertama adalah kontribusi agribisnis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 7% pada dasawarsa 90-an. Kemudian yang kedua, besarnya angkatan kerja sekitar 70% yang dapat diserap oleh sektor agribisnis. Kemudian 3, inflasi yang rendah di bawah 10% pada tahun 90-an. Kemudian beberapa faktor penyebab semakin pentingnya agribisnis berskala kecil adalah yang pertama, relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi. Kemudian yang kedua, usaha agribisnis kecil dapat bergerak luas menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi yang dihadapi perusahaan besar. Kemudian yang ketiga, usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjual dan wirausaha yang tertempa secara alami yang besar dan luasnya peranan agribisnis dalam perekonomian nasional tidak terlepas dari fungsi agribisnis, yaitu yang pertama, menghasilkan barang mentah atau komoditas primer, baik bahan pangan, serat, bangunan, atau bahan lainnya. Yang kedua, menghasilkan produk antara atau barang jadi, baik pangan, bahan pembuat tekstil, bahan bangunan, obat-obat, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, menyerap tenaga kerja dari yang unskilled sampai yang skilled. Yang keempat, menyumbang pada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang lima, menghasilkan devisa negara melalui kegiatan ekspor maupun pariwisata. Demikianlah review dari materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.